محبتهم ويتوفون على ملتهم ويحشرن في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية صلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratul Syekh Sa'id bin Armiyah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Masih dalam pembahasan sifat maknawiyah. Yang kemarin kita sudah bahas tentang sifat qadiran, terus muridan, terus aliman, hayyan. Terus hari ini kita akan bahas sami'an, basiran, dan mutakalliman. Sifat maknawiyah adalah menjadi bagian dari sifat yang harus kita ketahui, yang sifat-sifat ini wajib ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang sebagian ulama ada yang tidak memasukkan sifat ini ke dalam kelompok sifat. Ada yang memasukkan, ada yang tidak memasukkan. Yang tidak memasukkan maknawiyah dalam kelompok sifat, ya jadinya sifat Allah berarti cuman 13. Kan sifat maknawiyah jumlahnya ada 7. Kalau kita memasukkan 20 dikurangi 7 jumlahnya 13. Makanya Imam Asy'ari dan imam-imam para pendahulu mereka menetapkan sifat Allah jumlahnya ada yang 12, ada yang 13. Tapi mutaakhirin Imam As-Sanusi beliau menambahkan satu kelompok sifat namanya sifat maknawiyah. Hingga sifat yang wajib kita ketahui jumlahnya menjadi 20 sifat.
Yang kemarin sudah kita bahas dari mulai qadiran, muridan, aliman, hayyan. Artinya sifat ma'nawiyah ini adalah sifat sebutan atau sifat yang mau kita sandarkan pada keadaan-keadaannya Allah. Sifat keadaan itu ada dua macam. Ada sifat keadaan yang disebabkan oleh yang lain. Ada sifat keadaan yang tidak disebabkan oleh yang lain. Sifat keadaan yang tidak disebabkan oleh yang lain namanya sifat nafsiyah, atau bagi Allah hanya ada satu, yaitu sifat wujud. Artinya sifat yang tetap pada Allah, yang sifat itu tidak disebabkan oleh sifat yang lain. Ada sifat yang wajib pada Allah, yang sifat itu disebabkan oleh adanya sifat yang lain, namanya sifat ma'nawiyah, seperti qadiron. Adanya sifat qadiron disebabkan karena adanya sifat qudrat. Sifat muridan disebabkan karena adanya sifat iradah. Artinya apa? Bahwa akal yang normal, akal yang sempurna, ketika akal itu melihat pada suatu zat itu ada sifat kuasa, maka akal pasti menetapkan pula pada dirinya zat itu pasti juga ada sifat yang berkuasa, gitu loh. Jadi sifat kuasa dengan yang berkuasa itu sifat yang bergandengan, tidak menjadi sifat yang terpisah. Enggak. Kalau ada qadiran ya pasti ada kudrat, kalau ada kudrat ya pasti ada qadiron. Itu gandengannya begitu. Sama kayak kita lihat pada diri kita. Kalau kita melihat ada orang yang pinter, maka orang yang pinter itu disebabkan pada dirinya ada ilmu. Kalau ada orang disebut ini orang pinter tapi nggak ada ilmunya, gimana? Bisa nggak? Nah, pinter itu namanya keadaan, ilmu itu sebabnya. Jadi sebabnya itu ada sifat ilmu, maka sifat ilmu itu memunculkan adanya sifat pinter. Ini kalau mau kita melihat urutan keberadaan sifat tersebut. Nah, sifat-sifat ma'nawiyah ini semuanya disebutkan dalam Al-Quran. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, dari Quran qadiran, muridan, Allah itu aliman. Semua sifat-sifat ini disebutkan dalam Al-Quran, sehingga tidak bisa kita menolak sifat ma'nawiyah bagi Allah, karena semua sifat ini disebutkan langsung oleh Allah dalam Al-Quran. Sami'an, basiron, mutakalliman, semuanya disebut dalam Al-Quran. Nah, akal yang sehat ketika akal melihat adanya sifat-sifat ma'nawiyah dalam Al-Quran, maka akal menetapkan ya harus ada pula sifat ma'ani namanya, yang sudah kemarin kita bicarakan, karena keduanya itu sifat yang lazim bagi Allah, bergandengan bagi Allah. Bedanya apa dengan keadaan kita? Kalau pada kita sifat ma'nawiyah ini dengan sifat ma'ani jadinya sebab akibat.
Tapi kalau bagi Allah namanya lazim malzum. Ilmu dengan alim. Kalau ada orang alim, ya mesti sebabnya ada ilmu. Nah, alim dan ilmu itu sebab akibat kalau adanya pada kita. Tapi kalau itu menjadi sifat Allah, namanya disebut lazim malzum. Jangan sampai nanti gara-gara kalau Allah itu alimnya gara-gara ilmu. Kalau Allah disebut alim itu gara-gara adanya sifat ilmu, berarti sama dong keadaan Allah sama kita. Nah, biar gak sama gimana? Allah itu ya alim aja, nggak usah pakai ilmu. Lah ini ada yang kemudian muncul kelompok namanya Mu'tazilah yang cita-citanya, tujuannya mau membersihkan sifat-sifat Allah agar tidak sama dengan sifat-sifat makhluk. Tapi membersihkannya kebablasan, sampai bersih banget maksudnya, sampai nggak ada sifatnya, malah kan repot. Bersihinnya yang pantas, masa bersihin sampai seakar-akar yang dibersihin. Allah tidak ada sifatnya, kudratnya nggak ada, irodahnya nggak ada, ilmunya nggak ada, hayatnya nggak ada, semua sifat Allah itu nggak ada. Karena kalau Allah ada sifatnya, maka berarti keadaannya Allah sama dengan keadaan makhluk. Allah itu qadiran dengan sebab kudrat, Allah muridan dengan sebab iradah, Allah itu alim dengan sebab ilmu. Oh, kalau begitu sama dengan kita. Biar enggak sama gimana? Allah qadiran tanpa kudrat, Allah muridan tanpa iradah, Allah alim tanpa ilmu. Ini membersihkan Allah dari segala sifat yang menunjukkan ketidaksamaan, tapi justru malah menisbatkan hilangnya sifat-sifat Allah. Makanya ahli sunnah itu kita ini dituntun agar punya akidah, agar punya cara berpikir yang cara berpikirnya itu sesuai dengan tuntunan pendahulu kita, jangan pikirannya nyeleneh maksudnya. Lah kalau mau membersihkan, mau membedakan sifat Allah dengan sifat kita, ya jangan dibuang sifatnya. Kalau dibuang sifatnya bukan membedakan, menghilangkan namanya itu. Maka kelompok-kelompok ini disebut namanya kelompok Mu'attilah, orang-orang yang atil, yang menolak adanya sifat-sifat Allah. Kita nggak boleh menolak sifat Allah. Jadi pemikirannya itu beda jalan pemikiran dengan kita. Kalau kita kan tadi, apa bedanya Allah itu alim dengan sifat ilmu, kita juga alim dengan sifat ilmu. Adanya sifat ilmu pada seseorang menyebabkan dia disebut alim atau pinter. Pada Allah adanya sifat ilmu juga menyebabkan alim. Bedanya di mana? Oh, bedanya dari arah kaitannya. Kalau kaitan sifat Allah namanya lazim malzum, gitu loh. Kalau kaitan sifat pada kita namanya sebab akibat. Bedanya apa? Sebab akibat itu keduanya diciptakan.
Allah menggandengkan keduanya seperti makan dengan kenyang digandengkan sama Allah. Tapi kalau lazim malzum itu sesuatu yang gandengannya tidak diciptakan, karena keduanya tidak saling mendahului, tidak ada yang awal, nggak ada yang belakangan, maka keduanya disebut namanya lazim malzum. Jadi sifat-sifat Allah itu semuanya lazim malzum dengan zatnya Allah. Kalau sifat kita namanya sebab akibat. Nah, itu kalau mau membedakan begitu. Jangan kalau mau membedakan, oh kalau kita itu alim itu karena adanya ilmu, kalau Allah alim nggak pakai ilmu, itu namanya nganeh-nganehin. Untuk membedakan sifat Allah dengan sifat makhluk, jangan dibuang sifatnya. Kalau dibuang sifatnya jadi nggak beda. Mau dihilangin bedanya apa? Sama kayak ada orang punya sepatu, dia beli sepatu, dipakai sepatunya kekecilan. Hah? Kakinya nomor 45, belinya sepatu nomor 40. Masuk enggak? Biar masuk gimana? Hah? Kalau orang yang normal pikirannya biar masuk sepatunya tuker yang gede, itu normal pikirannya namanya. Lah ini orang Mu'tazilah, ini Mu'attilah, bukan ditukar sepatunya, jarinya dibuang. Jarinya dipotong semua biar pas katanya. Itu bukan ngepasin namanya itu. Itu cara yang gila yang begitu. Caranya keluar dari caranya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Allah bersifat, kita juga bersifat. Lah biar beda gimana? Ya disucikan. Jangan dibuang sifatnya, malah dibuang sifatnya malah kita nggak bisa kenal Allah jadinya. Ya, ini perbedaan antara pemikiran kita dengan pemikirannya orang-orang Mu'tazilah. Makanya kita disuruh jaga hati, jaga pikiran, jaga caranya berpikir agar tidak keluar dari tuntunannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sami'an, Allah Maha mendengar. Orang disebut ini orang yang bisa mendengar. Kenapa? Ya karena pada dirinya ada sifat pendengaran. Karena ada sifat pendengaran disebut orang yang mendengar. Itu kan? Kalau pada dirinya tidak ada pendengaran disebut apa? Orang yang tuli gitu loh. Disebut orang yang tuli karena pada dirinya ada sifat tuli. Disebut orang yang mendengar karena pada dirinya ada sifat mendengar. Namanya sebab akibat kalau pada kita. Kalau pada Allah namanya lazim malzum. Ada sifat maha melihat. Kalau pada kita disebut ini orang yang melihat. Kenapa disebut orang yang melihat? Karena sebabnya dia punya sifat penglihatan. Saya mau nanya, orang yang punya mata pasti melihat nggak? Yang punya mata pasti melihat nggak? Enggak. Belum tentu. Karena banyak orang punya mata tapi nggak bisa lihat juga boleh. Kok ada orang punya mata tapi nggak bisa melihat? Iya, karena melihat itu bukan mata. Mata itu alat yang Allah ciptakan pada kita
Di mata itu Allah letakkan sifat melihat. Nah, karena ada sifat melihat itulah mata kamu jadi bisa melihat. Karena kamu punya sifat melihat, maka disebut orang yang melihat. Allah juga begitu. Ini jalan pikirannya sama, artinya cara mikirnya untuk menetapkan Allah itu melihat, mendengar ya sama begitu. Hanya saja nanti antara kedudukan sifat Allah dan zat Allah dibedakan dengan kedudukan zat kita dan sifat kita. Gitu bedanya gitu loh. Jadi kalau justru mau membuang sifat Allah nanti jadinya malah nggak bisa mengenali keadaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang terakhir sifat mutakalliman, yang berbicara. Allah itu zat yang berbicara. Kenapa? Ya karena pada dirinya ada sifat berbicara. Kayak kamulah, kamu disebut ini seorang orator. Presiden kita yang orator siapa? Jokowi. Siapa? Soekarno. Ahli bicara, disebut orator. Kalau ada orator atau orang yang ahli bicara, disebut dia demikian sebabnya dia pinter bicara. Pada dirinya ada sifat berbicara. Nah, bagaimana disebut orang yang ahli berbicara kalau pada dirinya tidak ada sifat berbicara? Bagaimana mungkin gitu loh. Artinya akal yang sehat nggak akan bisa memahami hal tersebut. Kalau rumah ini, masjid ini, masjidnya warnanya putih, maka orang akan memanggil ini masjid yang putih. Kalau ada orang yang duduk, maka akan disebut, karena disebut orang yang duduk, kenapa? Karena punya sifat duduk. Kan nggak mungkin orangnya berdiri disebut inilah orang yang duduk. Mungkin ada orang sedang duduk disebut inilah orang yang berdiri. Gimana sih? Kan nggak cocok sama kenyataannya. Nah, pada zatnya Allah itu juga ada sifat berbicara. Maka adanya sifat berbicara itu, maka lazim pada Allah adanya sifat mutakalliman, yang maha berbicara. Lah, berarti sama dong dengan keadaan kita. Oh, beda. Keadaan kita itu sebab akibat. Sebabnya kita bicara, maka menjadi sebab kita disebut orang yang berbicara. Lawannya, kalau ada orang yang diem aja, nggak berbicara atau nggak bisa berbicara, maka disebut orang yang bisu gitu. Ini orang disebut orang yang bisu. Kenapa? Karena tidak ada sifat bicara. Karena pada dirinya ada sifat bisu, maka disebut orang yang bisu. 7 sifat maknawiyah ini sudah kita bicarakan, yang semuanya menjadi jumlahnya ada 20 sifat. Yang pertama, macam yang pertama namanya nafsiyah, ada 1 sifat. Yang nomor 2 namanya salbiyah, ada 5 sifat. Qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyamuhu binafsih, dan wahdaniyah. Yang macam ketiga namanya sifat ma'ani, kudrat, iradat,
ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam. Yang macam keempat namanya sifat ma'nawiyah. Jumlahnya juga ada 7, yaitu qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, dan mutakalliman. Jadi jumlah seluruhnya 1 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 7, jumlahnya ada 20 sifat yang wajib bagi Allah. Kalau yang wajib bagi Allah 20, maka lawannya yang mustahil juga ada 20. Kalau yang 20 pertama itu enggak ada pada Allah, maka pasti akan ada lawannya dari yang pertama. Jadi kita menetapkan Allah itu wajib bersifat dengan 20, juga menetapkan mustahilnya Allah mempunyai lawan dari yang 20. Itu loh. Kalau ada lawannya apa? Tiada. Allah itu wajib ada, berarti lawannya kalau tiada bagi Allah mustahil. Gitu loh maksudnya. Kidam itu artinya tidak berawal. Lawannya apa? Berawal. Maka kalau Allah itu disifati berawal, hukumnya mustahil. Jadi kamu harus tahu bukan hanya yang wajibnya saja, tapi juga harus tahu yang mustahilnya bagi Allah. Kalau yang wajibnya bagi Allah ada 20, maka yang mustahil bagi Allah ya lawannya. Maka mustahil Allah itu mempunyai lawan dari yang 20 sifat. Jumlahnya yang sudah kita kaji berarti ada 40 sifat. Dari sifat wujud sampai sifat mutakalliman. Lawannya dari sifat tiada sampai sifat bisu. Jumlahnya tadi berapa? 20 ditambah 20. Adapun yang menunjukkan wajibnya Allah bersifat dengan sifat 20, yaitu dari sifat wujud sampai sifat mutakalliman, dari sifat ada sampai sifat berbicara. Apa buktinya Allah ada sifat ini pada dirinya? Buktinya adalah alam semesta. Barunya alam semesta. Wujudnya ciptaan Allah. Wujudnya langit, wujudnya bumi, wujudnya segala macam isinya ini menunjukkan Allah pasti bersifat dengan sifat yang 20 tersebut. Artinya bahwa bumi, langit, dan segala isinya ini adalah ciptaannya Allah. Kenapa demikian? Karena apabila Allah tidak wajib bersifat dengan sifat 20, kalau yang 20 ini enggak ada pada Allah, ya pasti Allah enggak akan bisa bikin langit bumi. Yang bisa bikin langit, bisa bikin bumi, bisa bikin segala isinya, peredarannya, menata, mengatur, itu pada dirinya harus ada 20 sifat. Kuasa, berkehendak, mengetahui. Ini harus ada 20 sifat ini. Kalau 20 sifat ini kurang salah satunya,
maka tidak akan bisa menciptakan apapun, nggak bisa. Sifat ma'ani lah, sifat ma'ani yang sudah kita bahas jumlahnya ada berapa? 7. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor. Kurang 1 nggak bisa bikin langit bumi. Lah, tapi kan di Quran adanya 99 bib. Kenapa kok kita pakainya 20 nggak pakai 99? 99 itu termasuk sifat perbuatan Allah. Lah, kalau kita kan diringkes, sifat perbuatan Allah masuk dalam satu kategori sifat namanya sifat kudrat, atau masuk dalam kelompok namanya perkara jaiz. Maka kita hanya mengambil pada sifat-sifat pokok namanya, sifat-sifat inti yang bisa kita kenal dari dirinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, ulama melihat dari 99 itu yang menjadi sifat inti ada 20 sifat, gitu loh. Adapun yang lainnya masuk dalam perkara jaiz. Seperti apa? Menciptakan, meniadakan, menghidupkan, mematikan, merezekikan, menjadikan iman, menjadikan keamanan, menjadikan kasih, pemberian. Semua itu masuk dalam sifat perbuatannya Allah. Maka dalam kajian kita itu masuk dalam perkara jaiz, gitu. Jadi jangan kamu terus bingung kalau ada orang di luar sana, ini ngajinya bid'ah nih. Kok bid'ah? Kan di Quran ada 99 nama, kenapa di sini cuman 20? 99 itu pembicaraan sifat yang diperpanjang bersama nama-nama Allah. Nama bagi apa? Nama pada perbuatannya. Lah, adapun kita para ulama ahli tauhid hanya mengambil kepada yang inti, yang dengan sifat-sifat ini kita bisa mengenali Allah dan membersihkan Allah dari kekotoran iman. Mengenal Allah itu ada 2 jalan tadi, ada 2 yang harus kita imani. Yang pertama, mengimani buktinya. Apa sih buktinya kalau Allah itu ada? Ini kamu harus tahu bukti nih. Ini yang harus tahu buktinya, ini nggak boleh ikutan. Apa buktinya kalau Allah ada? Oh, buktinya kalau pencipta itu ada, adanya ciptaannya. Buktinya pencipta itu ada, ya ini ciptaannya ini. Langit, bumi, segala isinya ini ciptaan Allah. Maka dengan adanya ciptaan itu, kita mengimani bahwa pencipta itu ada. Lah terus keadaannya pencipta itu bagaimana? Oh, keadaannya pencipta itu ada pada dirinya wajib ada 20 sifat, gitu loh. Jadi kewajibannya 2 kamu. Wajib mengenali dalil barunya alam untuk menunjukkan adanya Allah, dan wajib mengenali 20 sifat yang menunjukkan Dia itu betul-betul Tuhan. Jadi yang kita kaji 20 sifat ini mau ngenalin apa? Mau mengenalin kalau Allah itulah yang Tuhan.
Kan orang banyak ngakuin Yesus jadi Tuhan, Buddha jadi Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan. Lah kalau kriteria apa sih? Kriterianya apa sesuatu disebut sebagai Tuhan? Harus ada dong, masa nggak ada kriterianya? Lah kalau harus 99 nama untuk kenal, ya kamu kepanjangan. Boleh nggak, Beb? Boleh kalau kamu bisa. Nah, ulama meringkas menjadi 20 sifat. Ini 20 sifat yang inti. Yang dengan 20 sifat ini dia pasti pencipta alam semesta. Kalau nggak ada 20 ini gimana? Kalau nggak ada 20 ini, ya pasti adanya lawannya. Seseorang punya sifat melihat. Kalau sifat melihatnya nggak ada gimana? Ya pasti lawannya. Ya, seseorang mendengar. Kalau nggak ada sifat mendengarnya, ya pasti punya lawannya. Nggak mungkin. Ini ada orang buta ya enggak, melihat juga enggak, gimana sih? Orang apa? Orang-orangan. Kalau orang beneran, kalau enggak melihat ya mendengar. Kalau enggak bicara bisu. Kalau enggak pinter bodoh. Makanya kita wajib iman Allah itu pada dirinya bersifat dengan sifat 20 dengan dalil wujudnya alam semesta, barunya alam semesta. Karena kalau tidak mempunyai sifat 20 pasti akan mempunyai lawannya dari sifat yang 20. Nah, apabila Allah itu mempunyai lawannya dari sifat yang 20, yaitu dari sifat tiada, berawal, berakhir, ada samanya, tidak esa, lemah, bodoh. Apabila Allah punya lawannya dari yang 20, dari tiada sampai bisu, maka pasti Allah itu menjadi sesuatu yang baru seperti kita. Kita kan juga punya sifat kan? Tapi sifat kita itu bukan sifat-sifat yang wajib, tapi sifatnya jaiz, artinya boleh saja punya sifat lawannya dari sifat-sifat itu. Kita bodoh, kita pinter, boleh saja pada waktu yang lain kita bodoh, ilmunya hilang, ilmunya berkurang, atau ilmunya enggak ada. Ada orang melihat, boleh aja suatu waktu dia tidak melihat. Kayak contohnya apa? Lah kamu kan kalau kedip-kedip itu kan setengah melihat, setengah enggak melihat. Yang namanya wajib melihat itu enggak boleh kedip-kedip, enggak boleh. Kalau kedip-kedip berarti enggak wajib melihat. Jadi semua sifat-sifat kita juga punya sifat, tapi kita itu enggak mustahil punya lawannya. Kalau Allah wajib punya 20 sifat, dan mustahil Allah apabila mempunyai lawan dari yang 20 tersebut. Apabila Allah kok mempunyai lawan dari 20 itu, ya berarti sama kayak kita sifatnya. Sifatnya barang yang baru. Apabila Allah itu sifatnya sama dengan kita, sifatnya barang baru, ya berarti wujudnya Allah lemah seperti wujud kita. Kan kita ini lemah wujudnya. Lemah apa sih kok lemah?
Artinya pasti tidak akan bisa menciptakan langit dan bumi gitu loh. Kalau dia pada dirinya punya sifat dan sifat itu boleh saja punya lawannya, maka itu namanya sifatnya barang baru. Bukan sifat ketuhanan, itu sifat makhluk. Lah kalau Allah punya sifat seperti sifat makhluk, berarti ya Allah lemah juga seperti makhluk. Maka kita wajib menolak adanya Allah itu bersifat seperti sifat makhluk. Jadi wajib Allah bersifat dengan sifat yang 20, mustahil Allah mempunyai lawan dari yang 20, yaitu dari mulai Adam sampai muta'akal, Adam sampai abkama, sampai bisu. Apabila Allah lemah, pasti tidak akan wujud alam semesta ini. Tapi tidak wujudnya alam semesta itu batal. Kok batal? Sebab alam semesta ini telah terlihat mata kita. Lawang alam segini gedenya kan udah kelihatan. Kalau alamnya udah kelihatan, berarti penciptanya juga wajib punya sifat yang 20. Kayak ginilah, apabila matahari muncul itu pasti dibarengi ayam yang berkokok gitu loh. Kalau matahari muncul itu dibarengi sama ayam yang berkokok gitu loh. Nah, terus kamu bikin kesimpulan, ini mataharinya udah muncul, kok ayamnya belum berkokok ya? Bukan, kamunya tidur, belum bangun. Jangan diputusin ayamnya nggak berkokok. Kalau matahari sudah muncul, ayamnya pasti sudah berkokok. Kok saya nggak dengar? Lu budek masalahnya. Kalau alam ini sudah muncul, pasti penciptanya itu bersifat yang 20. Kok saya nggak lihat? Loh, kamu goblok, nggak mau ngaji, nggak mau kenal sifat-sifat Allah, bagaimana tahu sifat Allah itu sifatnya 20? Nanti alam yang muncul ini, alam raya yang muncul ini, bagi orang yang akalnya sehat, ini membawa kita menjadi dalil pada dirinya Allah ada 20 sifat. Kenapa? Karena dengan 20 sifat itu dia bisa bikin alam. Kalau nggak pakai 20, kurang satu, dia nggak akan bisa bikin alam gitu loh. Jadi Quran menyatakan berapa banyak perintah dari Allah yang merintahin kita berpikir. Allah katakan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Kata Allah, itu langit saya bikin, bumi saya bikin, perubahan-perubahan saya bikin. Itu biar kamu mikir, biar yang punya akal itu mikir. Artinya bisa mengenali dari ciptaan Allah ini bahwa pada Allah itu ada sifat-sifat yang 20. Ya, jadi dalil dari apa yang kita pelajari, wujud sampai mutakaliman, itu sifat-sifat ini ada pada Allah. Buktinya apa? Alam semesta, langit, bumi, dan segala isinya. Karena apabila tidak ada sifat 20,
maka Allah tidak akan bisa bikin langit dan bumi. Karena langit dan bumi sudah diciptakan, kelihatan mata kita, maka akal yang sehat menetapkan bahwa Allah wajib bersifat dengan sifat yang 20. Mustahil Allah punya lawannya dari yang 20. Apabila punya lawannya, maka berarti Allah keadaannya sama seperti makhluk. Maka keadaan itu menjadi mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai kita membahas sifat yang wajib bagi Allah, jumlahnya ada 20, dan sifat yang mustahil bagi Allah jumlahnya juga ada 20. Insyaallah besok kita akan lanjut membahas perkara jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam bissawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna wa anana asrafna la asrafna fatub tauba tagsili kulli hauba wa tolana aurati wa amin hirawati wa ghafir li walidina Rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hilani wa kulli dhi mahabba ujratin suhba wal muslimina ajma amina Rabbi isma wa dhlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulin Allah bi kulli zulin salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi idada tansi suhbi walhamdulillahi bil badi wa tana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salam alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.